Salam, 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 salam Indonesia, salam Nusantara. Salam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, kakek, nenek, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Semua. Tuhan Yesus mengasihi Anda, Tuhan Yesus mencintai Anda, Tuhan Yesus sungguh mau menaruh sesuatu yang hebat dalam kehidupan setiap kita. Yakin dan percayalah. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah mengenal dan dikenal oleh Allah. Saya ambil satu ayat di dalam Ulangan 34 tentang Musa, ya. Ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan, dengan berhadapan muka, ya. Jadi dikenal oleh Tuhan. Kita tentu boleh saja kita mengenal Tuhan dari kebenaran-kebenaran Allah, ya. Kita tahu omnipotent, Dia maha kuasa, Dia maha kuasa untuk menolong engkau, memberkati engkau. Dia maha kuasa untuk membebaskan engkau, memerdekakan engkau. Dia omnipresent, sehingga dimanapun engkau ada tidak perlu takut, karena ada yang Dia selalu menyertai engkau dalam situasi yang sulit pun, dalam kesusahan maupun dalam penderitaan maupun, kata Tuhan, Dia bersama dengan engkau. Omniscience, Dia maha tahu. Jadi kalau Dia maha tahu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu tangisan, Dia tahu air mata yang keluar dari matamu. Makanya Dia taruh kirbat di dalam kirbat Allah, dalam botol Allah. Saya tidak tahu kapan kita terakhir menangis di hadapan Tuhan. Coba Anda menyebutkan kapan Anda terakhir kali meluluhkan atau mencucurkan air mata di hadapan Tuhan, oleh karena keberatan beban Anda atau oleh karena kasih Anda kepada Tuhan. Hanya Anda yang bisa menjawab. Tetapi semakin engkau mudah nangis di hadapan Allah, semakin hancur hatimu di hadapan Tuhan. Semakin baik engkau mengenal Tuhan, semakin engkau sering menangis di hadapan Tuhan, maka semakin baiklah hatimu di hadapan Tuhan. Dan yang saya mau katakan, kita mengenal Dia maha kasih, maha kuasa, maha setia, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kita dikenal oleh Tuhan? Dan ini seringkali saya renungkan dalam-dalam. Apakah saya ini dikenal oleh Allah? Apakah saya ini dikenal sungguh-sungguh? Karena kalau kita melihat dari pembacaan pasal 34 itu tentang Musa, maka kita bisa melihat bagaimana orang yang dikenal Allah, yang pertama itu adalah dipelihara oleh Allah. Kita bisa melihat konfrontasi yang dilakukan Musa terhadap Firaun, bagaimana dia melakukan hal-hal yang dahsyat, dan bagaimana sebelum dia menerima panggilan dari Tuhan, dan dia menolak karena dia sadar akan dirinya, dia merasa tidak mampu, tidak bisa berbicara, tidak cakap untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dia dipelihara oleh Tuhan. Jadi orang yang dikenal oleh Allah, dipelihara oleh Tuhan dari berbagai macam serangan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan kita yang harus sering kita lakukan, apakah aku dikenal oleh Tuhan? Tadi malam saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengenal aku? Apakah Engkau mengenal pribadiku? Apakah Engkau sebab apa? Yang mau saya katakan, ketika kita dikenal oleh Tuhan, maka yang kedua, Dia akan mempercayakan sesuatu kepada kita untuk mendemonstrasikan kuasanya, mendemonstrasikan mujizatnya, mendemonstrasikan hal-hal yang di luar nalar kita, dan yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia, yang hanya bisa dikerjakan oleh kuasa manusia. Jadi satu malam saya berada di pulau ini, lalu seseorang, mungkin saya tidak tahu persis, tetapi saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lalu saya berlutut di kamar saya di hadapan Tuhan.
Dan ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, dan saya merasakan ada suara ledakan yang sangat dahsyat di atas atap rumah saya. Lalu paginya saya datang kepada seseorang dan saya bercerita, dan dia bilang begini kepada saya, "Om pakai ilmu apa?" Saya bilang saya punya kris. Ya. Kris apa Om? Bisa apa? Dia bilang begitu. Kristus. Ya. Dia bilang sama saya begini, kalau bukan orang yang kuat yang ada di dalam Om, kemungkinan Om akan mati. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mempercayakan kuasanya kepada kita. Tuhan mengenal hati kita, Tuhan mengenal hamba-hambanya, Tuhan mengenal setiap pribadi, dan Dia mempercayakan hidupnya kepada Anda. Dia mempercayakan, itu sebabnya mau saya mempercayakan kuasanya kepada. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari kita sering berkata kepada Tuhan, apakah Engkau mempercayakan sesuatu kepadaku? Apakah Engkau Yesus mengenal aku? Apakah Engkau mengenal hatiku, mengenal kehidupanku? Dan ini penting supaya kita terus menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Kita sudah mengenal kemahakuasaan, kesaktian Allah, kehebatan Allah. Tetapi jangan-jangan nanti kita ditolak oleh Tuhan. Jangan-jangan nanti kita dibuang oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata begini, kau melakukan mujizat-mujizat demi namaku, mengusir setan-setan demi namaku, dan ini dan itu engkau lakukan. Tapi menyala engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Dalam Matius 7 itu, ayat 21 sampai 23 itu. Jadi bukan karena kita dipercayakan oleh sesuatu melakukan hal-hal mujizat lalu hati kita menjadi bengkok. Itu masalahnya. Karena kadangkala orang sudah dipakai Allah, hatinya bisa bengkok, rohaninya bisa sombong, dan tidak lagi memberikan kemuliaan kepada Dia, kehormatan kepada Dia. Dia mengambil semua kemuliaan Allah itu. Dia mengambil semua apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kemuliaan dirinya. Saya mau katakan, kalau engkau dipercayakan Allah oleh sesuatu, jangan sempat mengambil sesuatu. Mengenal dan dikenal oleh Allah sangatlah penting. Saya ingin terus dikenal oleh Allah dalam hal-hal yang baik, benar, dan berkenan dan sempurna. Saya sering mengatakan, berjalanlah dalam koridor yang Tuhan kehendaki, sehingga terus Tuhan mempercayakan sesuatu. Semakin kita dipakai, semakin kita rendah hati. Sama seperti air laut, ya. Semua air dari gunung-gunung datang ke tempat atau ke tempat yang rendah. Demikian juga kuasa Allah akan dilimpahkan kepada orang-orang yang rendah hatinya, yang terus mau dipakai oleh Allah untuk mempermuliakan Dia. Puji nama Tuhan. Kalau engkau dikenal oleh Allah, berarti bersyukurlah. Karena apa? Kau akan dipelihara dan akan dipercayakan sesuatu kepadamu. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting, adalah engkau dikasihi oleh Allah. Sampai kepada kematian Musa pun Tuhan tunjukkan. Memang Tuhan sempat marah kepada Musa. Karena apa? Dia marah itu bukan karena apa? Karena kesal kepada orang Israel yang tidak mau mendengarkan Musa. Ya, banyak kali menguji Tuhan, banyak kali membuat Allah hampir-hampir saja murka kepada orang Israel. Tegar tengkuk, keras kepala, kebal bebal tebal, itulah orang Israel. Tapi kalau mereka nggak kebal bebal tebal, maka kasih Allah tidak akan dialihkan kepada kita. Kasih Allah tidak akan diberikan kepada kita. Hanya bagi orang Israel. Tapi karena mereka kebal tebal, kebal bebal, maka sebagaimana firman Allah, rahmatnya, kasihnya diberikan kepada kita. Tapi bukan karena kita dikasihi oleh Allah, maka kita mentang-mentang. Bukan karena kita dikasihi oleh Allah, kita bisa berbuat semena-mena. Bukan. Sampai saya katakan tadi, sampai kepada Musa, walaupun dia tidak sampai kepada tanah perjanjian itu, dia hanya bisa melihat. Hanya karena satu hal kesalahannya. Bukan kesalahan yang fatal saya pikir, tapi di hadapan Tuhan itu menjadi satu hal yang sangat fatal. Karena ketika Tuhan menyuruh memukul satu kali batu supaya mengeluarkan air, dia pukul dua kali karena dia sangat marah sekali. Dan Tuhan katakan,
engkau tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan izinkan dia untuk melihat dari gunung Nebo, untuk melihat tanah perjanjian yang sudah diberikan. Dan di situ pula lah Tuhan mengangkat dia menyelesaikan semua tugasnya, karena Tuhan sangat mengasihi dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, saudaraku. Tapi mari kita pertanyakan dalam hati kita, dikenal Allahkah aku? Mari kita pertanyakan bersama, dikenal Allahkah aku? Aku mengenal Allah, ya. Aku mengenal kehebatannya, ya. Tapi bukan karena itu. Atau aku melakukan banyak hal, melakukan mujizat, ya. Tapi bukan itu membuat aku dikenal oleh Tuhan. Tapi bagaimana hati ini di hadapan Tuhan. Hati yang hancur di hadapan Allah itu penting. Itu sebab bisa katakan, kapan Anda terakhir menangis di hadapan Allah untuk jiwa-jiwa, untuk kesembuhan orang, untuk orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat, untuk orang-orang yang mengalami masalah, untuk orang-orang di dunia sana yang hari-hari ini rentan dengan perbuatan-perbuatan kejahatan. Kapan Anda terakhir kali menangis di hadapan Tuhan? Kapan Anda terakhir kali mengeluarkan air mata di hadapan Allah? Masihkah engkau datang di hadapan Tuhan? Masihkah engkau mau datang di hadapan Tuhan dengan mencucurkan air mata? Masihkah engkau bisa hatimu berbicara kepada Tuhan dengan linangan air mata? Sehingga Tuhan berkata, air matamu kutaruh dalam kirbatku. Dan Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Akan pulang. Saya berharap kepada kita semuanya, kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati presiden kami dan wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT untuk menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini. Aparat TNI maupun Polri, Tuhan Bapa Yesus di surga, Tuhan tolong mereka. Situasi dan kondisi kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Kau menyembuhkan mereka-mereka yang sakit COVID Bapa. Ada banyak orang menjadi korban. Mungkin karena kurangnya disiplin kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami kurang menjaga prokes. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Tapi sebagai hamba-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu kami bermohon, pulihkan Indonesia, pulihkan Indonesia, pulihkan Indonesia dari penyakit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati gereja-gereja Tuhan, berkati sahabat-sahabat kami dimanapun. Kalau engkau sakit apapun, izinkan saya berdoa bagimu. Katakan segala sakit penyakitmu di hadapan Allah. Saya akan berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit COVID yang diderita anak-anak-Mu Tuhan, yang diderita anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka, Engkau tolong mereka. Tuhan tetap berikan kekuatan bagi tim medis yang merawat, memberikan obat-obatan kepada lalukan dari ketertularan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit apapun. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, menyembuhkan mereka yang meminta, memohon kepadamu, seperti Yairus, seperti orang buta melihat, ya, Bartimeus, Tuhan Bapa di surga, Bartimeus Tuhan, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Kau menyembuhkan mereka, Kau menolong mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang merasa sulit untuk melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan, oleh karena ketika dikatakan dosa, kalau engkau mau berubah, taruh tanganmu di dada. Dan saya akan berdoa bagi saudara, ketika dikatakan dosa apapun, Tuhan mampu melepaskan engkau. Tidak peduli apapun, kejahatan apapun yang engkau lakukan, ketika engkau mau mengakui dan mengundang Yesus masuk dalam hatimu, engkau akan merasakan kelegaan dalam hidup. Dan Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka-mereka yang merasa tidak berguna hidup mereka, karena mereka terus berkutat dalam dan berkecimpung dalam perbuatan-perbuatan kejahatan, draka, pesta, poraka, mabuka, penggunaan narkoba, heroin, ganja dan lain sebagainya, pre-sex, lesbi, homo, gay, dan gay, semuanya Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semua sehingga mereka bisa mengalami kelepasan dari Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka. Dan terima kasih, biarkan Roh Kudus-Mu ada dalam hidup mereka, memimpin mereka. Dan kami juga berdoa bagi Anda yang mengalami masalah. Kami mau berdoa, apapun masalahmu, kau serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, serahkanlah kekuatanmu kepada aku, karena aku yang memelihara engkau. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menolong mereka. Angkat kedua belah tanganmu. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mereka-mereka yang mengangkat tangan di hadapan Allah, Kau mau menyelesaikan masalah mereka, menolong mereka. Oh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, oh, menolong mereka, memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang luar biasa menyertai kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau menyelesaikan masalah-masalah mereka. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Dan terakhir, bagi Anda yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari izinkan saya berdoa bagi Anda. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, tetap ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku sekarang ini saya membuka hati, masuklah dalam hatiku, jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat. Dan saat ini saya yakin saya sudah menerima hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi yang sudah menerima Yesus, saya mau katakan selamat menjadi warga negara surga. Dan saran saya, masuklah di mana tempat Anda, gereja terdekat di mana dari tempat tinggal Anda. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita semuanya, biar damai sejahtera yang daripada Allah menguasai hati dan pikiran kita, dan juga berbahagialah orang yang mendengar dan mendapat firman Allah dalam hidupnya. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Ya, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala kebutuhan, apa saja, segala kebutuhan, Dia siap untuk menolong engkau. Saya sudah bersaksi bagaimana saya minta mobil dikasih mobil, minta rumah dikasih rumah, minta sepeda motor dikasih sepeda motor, dan ya, karena Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Allah, jangan pernah. Mari hati terus kontak dengan Dia. Ya, mengasihi Tuhan dengan sungguh kepada Dia. Supaya karena memang Tuhan tahu hati kita, pikiran kita. Tidak ada sandiwara di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Jadi mari, saya berharap kita mengenal Allah, tapi jauh lebih lagi kita dikenal oleh Tuhan.
Puji nama Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan jangan pernah lupa, saya mau tetap menghimbau dengan situasi yang marak dari hari-hari ini, peningkatan COVID. Saya mau menghimbau kita semuanya, mari sama-sama mentaati prokes 5M itu ya, memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima ya mengurangi mobilitas, apalagi malam-malam seperti ini ya. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam, salam dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.